Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran matematika kelas 4. Nah, kita kali ini akan membahas tentang taksiran. Apa itu taksiran? Taksiran adalah perkiraan atau kira-kira. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah taksiran dari bilangan cacah dan bilangan pecahan. Untuk yang pertama adalah taksiran bilangan cacah. Terdiri dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Nah, taksiran ini dilakukan untuk melihat hasil operasi hitung bilangan cacah. Kemudian di sini ada macam-macam taksirannya, yaitu taksiran ke satuan terdekat, taksiran ke puluhan terdekat, taksiran ke ratusan terdekat, dan taksiran ke ribuan terdekat. Untuk yang pertama, tabel taksiran ke atas dari bilangan cacah. Bisa diperhatikan di tabel tersebut, untuk warna biru itu adalah bilangannya yang akan ditaksirkan. Kemudian ada satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Nah, di sini patokannya untuk mencari taksiran itu adalah 5. Kalau satuan patokannya 0,5, kalau puluhan terdekat patokannya adalah 5, kalau ratusan terdekat patokannya adalah 50, kalau ribuan terdekat yaitu 500. Ya, jadi kalau ke atas tidak peduli itu kurang dari atau lebih dari 50 atau 0,5 atau dan seterusnya, pokok 5 itu dibulatkan ke atas, jadi lihat di atasnya. Tapi kalau tabel taksiran ke bawah tidak peduli itu kurang dari atau lebih dari patokannya tadi yaitu 5, itu ditaksirkan ke bawah atau dicari angka yang bawahnya. Oke. Kemudian untuk tabel taksiran terbaik di sini baru dilihat. Tabel taksiran terbaik ini ada sendiri-sendiri juga, ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Untuk di satuan bisa diperhatikan di bilangan yang berwarna biru itu bilangannya sama seperti tadi, dan taksiran atas dan bawah itu sama yang tadi juga. Taksiran terbaik ada di warna yang merah. Nah, di warna yang merah ini karena yang dicari satuan dari yang dilihat adalah 5. Di belakang koma adalah angka 5 ya, ada angka 5. Nah, berhubung ini angka 5 itu dibulatkan ke atas, jadi 5368 dibulatkan menjadi 5369 karena ini dibulatkan ke satuan. Begitu juga contoh selanjutnya juga seperti itu. Nah, untuk tabel taksiran terbaik ke puluhan terdekat ya, sama tadi nomor 1 juga cuma beda kan hasilnya, yang terbaik di warna merah juga 5368,5. Nah, karena ini ditaksirkan ke puluhan terdekat, kita lihat di angka puluhannya. Kan puluhannya kan 68. Nah, di situ ada angka satuannya 8. 8 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, lebih dari 5. Nah, karena lebih dari 5, jadi 5368 dibulatkan menjadi 5370. Oke. Kemudian selanjutnya ke tabel taksiran terbaik ke ratusan terdekat. Di situ karena ratusan, dinilai ratusannya adalah 5368. Jadi ratusannya ada di angka 368. Nah, yang kita lihat adalah 68-nya. Nah, 68 ini kurang dari atau lebih dari 50. Ya, kalau terbaik, kalau taksiran terbaik ya lebih dari 50. Jadi 5368 dibulatkan menjadi 5400. Kenapa? Karena 368,5 itu lebih dari 50. Yang 68 tadi lebih dari 50, jadi dibulatkan ke atas jadi 400. Begitu ya. Nah, untuk ke ribuan terdekat kita lihat di 5000-nya, 5360. Nah, 5000 yang kita lihat yang patokannya adalah 368. Jadi angka ratusannya yang kita jadikan patokan 368 itu kurang dari apa lebih dari 500? Ya,
kurang dari 500. Karena 368 kurang dari 500, maka taksiran terbaiknya ke ribuan terdekatnya adalah 5000. Begitu juga contoh lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke taksiran bilangan pecahan. Nah, di taksiran bilangan pecahan ada 3 macam, yaitu pecahan biasa dan campuran, taksiran desimal, dan taksiran persen. Yang pertama adalah taksiran pecahan biasa dan campuran. Nah, taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat ya. Karena pecahan itu kan kurang dari 1 ya. Jadi dibulatkannya ke satuan terdekat. Di situ ada contoh 2/3/4 ya, sama dengan 3 dibulatkan ke 3. Kenapa? Karena 3/4 itu lebih dari setengah. Jadi patokannya untuk taksiran pecahan itu ada di angka setengah atau pecahan yang senilai dengan setengah gitu. Kemudian ada taksiran pecahan desimal. Nah, taksiran pecahan desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan atau puluhan terdekat. Bisa dilihat di situ contohnya 2,4 ditambah 5,5 sama dengan 2 ditambah 6. Kenapa? Karena di situ di belakang koma ada angka 4 ya, 2,4. Jadi yang dilihat adalah angka 4. 4 itu lebih dari atau kurang dari 5? Ya, kurang dari 5. Oke, karena kurang dari 5 maka ditaksirkannya ke bawah. Jadi 2,4 dibulatkan menjadi 2. Sedangkan yang 5,5 kita lihat 5 itu karena sama dengan 5 kita taksirkan ke atas. Jadi 5,5 itu dibulatkan atau taksiran terbaiknya adalah 6. Jadi langsung dijumlahkan 2 tambah 6 sama dengan 8. Oke, contoh yang itu misalnya yang puluhan 7,23 ditambah 10,98. Kita lihatnya juga yang di belakang koma 23 dan 95. Karena 23 itu kurang dari 50 ya, karena ini puluhan. Kan 23 kan termasuk angka puluhan juga. Kemudian yang belakangnya tadi yang 23 itu kan 7, jadinya kan taksiran ke bawah. Kalau 10,95 itu taksirnya ke atas, jadi 10,95 ditaksir ke atas jadi 11. 7 tambah 11 adalah 18 gitu ya. Untuk taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Di situ ada contoh taksiran diskon harga tas ya. Biasanya kalau persen itu identik dengan diskon. Oke. Di situ 30% dari 180. Nah, kita hitung 180 persennya tetap 30% dikali 180. Nah, kita bulatkan ke ratusan terdekat. Kita cari ke taksiran terbaiknya ya. 180 kan 80 itu lebih dari 50. 180.000 lebih dari 50.000, kemudian jadinya adalah 200.000 pembulatannya. Oke. Jadi 30/100. Kenapa? Karena 30% itu sama dengan 30/100. Jadi begitu cara menghitungnya ya. 30/100 dikali 200.000. Nah, itu ada operasinya dan hasilnya 60.000. Begitu juga contoh selanjutnya seperti itu. Jadi angkanya dicari ke taksiran terbaiknya. Oke. Nah, begitu. Kemudian tugasnya ada di LKS Matematika halaman 17, tugas mandiri 1.3. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.